Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat bertemu kembali, selamat hari Minggu. Kita ketemu kembali dalam khotbah Minggu kita hari ini, yaitu Minggu Trinitatis tanggal 15 Juni 2025, yang diambil dari Yesaya 61 ayat 1 sampai ke 9, dengan topik Minggu memberitakan tahun rahmat Tuhan. Firman Tuhan akan saya bacakan kepada kita, dan mari kita dengarkan baik-baik, bahkan kita camkan di dalam hati kita. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang-tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan luda yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, pernahkah kita merasa seperti daun yang kering, jatuh dan terhempas ke tanah dan ditiup oleh angin, dan kita tidak mengerti kemana angin itu meniup dan menghempaskan kita? Atau pernahkah kita, saudara-saudara, terbeban hidup atau memiliki beban yang begitu berat hingga rasanya napas pun sesak dan hati dipenuhi keputusasaan? Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, di tengah-tengah riuhnya dunia yang sering sekali terasa kejam, ada saat-saat kita merindukan sentuhan ilahi. Camkan ini baik-baik saudara-saudara. Sebenarnya tanpa situasi yang buruk pun memang kita membutuhkan sentuhan ilahi yang begitu menyejukkan, belayan kasih yang menenangkan, dan janji akan harapan yang tak pernah padam. Terutama saudara-saudara, bagi jiwa-jiwa yang tertekan, pasti akan merindukan rahmat Tuhan dan berkatnya, atau kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan bagi kita Yesaya 61 ayat 1 sampai 9 ini adalah sebuah proklamasi agung tentang rahmat Tuhan, terlebih kepada bangsa Israel yang sedang mengalami pergumulan, yang mengalami pembuangan dan penderitaan. Ini adalah sebuah penghiburan yang luar biasa, satu proklamasi pernyataan dari Tuhan melalui nabinya, yaitu Dia akan melepaskan, Dia akan memberikan pembebasan, Dia akan memberikan penghiburan kepada umatnya bangsa Israel. Nah, ini juga sekaligus saudara-saudara, kalau engkau mengalami pergumulan, sebesar apapun pergumulanmu, seperti yang saya katakan, mungkin kita merasa seperti daun yang kering yang terhempas, menderita, terjatuh, dan mengalami pergumulan yang begitu berat, dan kita tidak mengerti apa yang akan kita lakukan untuk kemudian hari. Tapi ingatlah saudara-saudara,
firman Tuhan ini juga sekaligus menjadi penghiburan, pernyataan, proklamasi Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau menderita ketika engkau jatuh terhempas. Apalagi ketika kita berserah dan menyampaikan seluruh keluhan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesaya 61 ini adalah nubuat yang luar biasa. Sebuah gambaran yang begitu hidup tentang misi Mesias yang kemudian digenapi dengan sempurna dalam diri Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita renungkan, mari kita melihat, ya, mari kita lebih selami makna yang terdalam dari ayat demi ayat daripada firman Tuhan. Mari kita lihat ayat yang pertama, saudara-saudara. Dan ini juga menjadi renungan sekaligus bagi kita, saudara-saudara. Dikatakan di ayat 1, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan untuk merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, saudara-saudara? Ayat ini adalah inti dari misi Tuhan sendiri. Ia diutus dengan urapan Roh Kudus, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Perhatikan saudara-saudara, siapa sasaran utama daripada misi ini? Yaitu orang yang sengsara. Camkan baik-baik bahwa Mesias diberitakan atau diutus, pembebas itu diutus kepada orang-orang yang sengsara, orang-orang yang remuk hati, orang-orang tawanan, dan orang-orang yang terkurung. Saudara-saudara, ini mau berbicara tentang kondisi manusia yang nyata, baik secara fisik maupun spiritual. Dan ini kabar baik untuk setiap orang yang mengalami penderitaan. Nah, apa yang mau kita renungkan dari ayat itu? Ya, kalau kita pernah merasa mengalami sengsara, hancur hati, terikat oleh dosa, atau terjebak dalam keputusasaan, firman ini mau menegaskan kepada kita bahwa Tuhan datang untuk kita, untuk saudara. Ia datang untuk membalut luka-luka hati saudara. Buka hatimu, terima Tuhan dalam hidupmu. Itu yang pertama, saudara-saudara. Ayat yang kedua, ya, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Dengarkan baik-baik frasa ini. Frasa tahun rahmat Tuhan adalah kunci. Rahmat Tuhan itu adalah kunci. Ini adalah waktu di mana kasih karunia dan anugerah Allah dicurahkan secara khusus kepada orang-orang yang tadi remuk hati, menderita, mengalami kesengsaraan dalam kehidupan. Saudara-saudaraku, ini adalah periode pengampunan dan pemulihan dan kesempatan yang baru bagi orang-orang yang mengalami penderitaan yang begitu berat. Tetapi ini juga sekaligus adalah hari pembalasan bagi Allah kita untuk setiap orang-orang yang berlaku jahat kepada kita. Saudara-saudara, sering sekali kita tidak mampu membalaskan kejahatan, ketidakadilan. Kadang-kadang mulut kita dibungkam. Bahkan kita sering sekali merasa malu untuk menyatakan kebenaran, karena orang yang menyatakan kebenaran sering sekali diomongin, dikata-katain, dihina, dibuli dalam setiap kesempatan. Sehingga saudara-saudara, orang yang benar sekarang menjadi takut untuk mengatakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Karena apa? Karena dia sering disingkirkan, bahkan saudara-saudara sering diadukan. Ini beratnya. Maka begitu banyak orang yang sekarang undur untuk melakukan kebaikan. Tetapi ingat, melalui firman Tuhan ini, setiap kejahatan akan mendapatkan ganjarannya. Ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Di tengah duka cita dan air mata, Tuhan tidak tinggal diam. Ia datang sebagai penghibur yang agung. Tahun rahmat Tuhan berarti setiap hari adalah kesempatan baru untuk mengalami kebaikannya. Itu yang kedua dari ayat yang kedua, saudara-saudara. Dan ayat yang ketiga, ya, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak sukacita ganti kain kabung, pujian ganti semangat yang pudar, dan sebagainya. Apa artinya, saudara-saudara?
Ini adalah bentuk gambaran metaforis tentang pemulihan total yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel. Dan ini sekaligus juga pemulihan total bagi kehidupan orang-orang yang mengalami kesengsaraan dalam kehidupannya. Abu melambangkan duka cita yang mendalam. Kain kabung adalah tanda berkabung. Dan semangat pudar adalah keputusasaan. Dan ingat saudara-saudara, camkan baik-baik. Tuhan menggantikannya dengan perhiasan kepala atau kemuliaan, minyak sukacita atau kegembiraan, dan pujian, yaitu semangat yang baru. Saudara-saudaraku, hasilnya mereka akan disebut pohon terbantin kebenaran dan tanaman Tuhan. Artinya apa saudara-saudara? Artinya mereka akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang teguh dalam kebenaran, dan berfungsi untuk memuliakan Tuhan. Nah, apa yang mau kita renungkan saudara-saudara? Betapa luar biasanya anugerah Tuhan. Ia tidak hanya menghilangkan penderitaan, tetapi menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik, bahkan lebih mulia. Kalau kita menderita, Dia bukan hanya melepaskan kita dari penderitaan, tetapi juga menggantikannya dengan sukacita yang luar biasa, yaitu dengan meminyaki kepala kita dengan kemuliaan. Itu. Yang keempat, saudara-saudara, mereka akan membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat yang sudah lama musnah. Ayat ini berbicara tentang pemulihan fisik, secara fisik dan sosial bagi bangsa Israel. Bangsa Israel akan kembali ke tanah mereka dan membangun kembali apa yang sudah hancur. Rumah-rumah mereka yang hancur, tempat mereka yang sudah berantakan, maka semuanya akan dipulihkan. Secara rohani ini bisa berarti pemulihan hubungan yang rusak. Kadang-kadang kita bisa memiliki hubungan yang rusak satu dengan yang lain, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, dan tetangga atau teman-teman sekerja kita. Tapi saudara-saudara, ini adalah janji pemulihan hubungan yang hancur, yang terpecah, atau bahkan hidup kita yang berantakan. Oleh karena itu, Tuhan mau memulihkan. Serahkan hidupmu supaya diatur oleh Tuhan. Ya, apa yang menjadi renungan saudara-saudara bagi kita untuk itu? Ya, kalau ada bagian hidup kita saudara-saudara yang seperti reruntuhan, hubungan yang hancur, impian musnah, atau iman yang meredup, Tuhan adalah pemulih yang agung dalam kehidupan kita. Camkan itu baik-baik sehingga kita penuh semangat dalam kehidupan ini. Ayat yang ke-5, ya, ini dari ayat yang 5 sampai ke-7. Orang-orang asing akan melayani kamu dan menggembalakan kambing dombamu. Anak orang asing akan menjadi pengerja-pengerja tanahmu dan pengusaha-pengusaha kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan pelayan-pelayan Allah kita. Kamu akan makan kekayaan bangsa-bangsa dan akan bermegah dalam kemuliaan mereka. Sebagai ganti rugi atas kesipuanmu, kamu akan mendapat 2 kali bagian sebagai ganti penghinaan mereka, dan akan bersorak-sorai atas bagian mereka. Sebab itu, di negeri mereka akan memiliki 2 kali bagian, dan sukacita kekal menjadi kepunyaan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ayat ini menggambarkan kepada kita pembalikan keadaan dan kemuliaan. Dulu kita yang menderita, dulu kita yang diperbudak, sekarang kita menjadi tuan. Bangsa Israel dulu yang diperbudak di pembuangan, tapi kemudian mereka menjadi tuan bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain, orang banyak. Ya, bahkan dia akan memegahkan diri bagi harta-harta daripada lawan-lawannya. Bayangkan sukacita atau pembalikan yang Tuhan berikan saudara-saudara kepada bangsa Israel. Mereka yang dulunya diperbudak akan dilayani, dan yang dulunya terhina akan dimuliakan. Mereka akan menerima bagian ganda dari berkat sukacita yang kekal. Dan ini juga secara rohani saudara-saudara menggambarkan kita bahwa sukacita yang rohani nanti akan diberikan Tuhan kepada kita secara genap, sehingga kita bermegah karena iman kita kepada Kristus. Dulu kita yang dihina karena iman kita, tetapi nanti kita akan dimuliakan karena Yesus yang yang kekal itu, yang setia itu. Maka setialah, percaya kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu dalam kehidupanmu. Jangan malu bila engkau dihina. Jangan merasa sakit hati ketika engkau dibuli, atau jangan merasa tidak berharga kalau engkau tidak dikesamping, tidak dihargai, tidak dihormati, karena Tuhan yang akan menghormati engkau.
Ayat yang ke-8, ini yang ke-6 saudara-saudara, yang menjadi renungan buat kita. Sebab aku Tuhan mencintai hukum, membenci perampasan dan kelaliman. Aku akan memberikan upahmu dengan setia dan akan mengikat perjanjian kekal dengan kamu. Saudara-saudara, kalimat ini adalah dasar dari semua janji yang di atas, yaitu karakter Allah sendiri. Ia adalah Allah yang mencintai keadilan dan membenci ketidakadilan. Ingat, Allah kita itu adalah Allah yang adil, Allah yang benar. Kalau terjadi ketidakadilan dalam kehidupanmu, ingatlah bahwa Tuhan yang akan memulihkan engkau. Dia tidak akan pernah membiarkan ketidakadilan. Mungkin di dunia ini engkau bisa ditipu oleh orang lain, dihina oleh orang lain, diperlakukan dengan tidak baik. Tapi ingat, ada saatnya Tuhan akan membalikkan semuanya itu. Anak-anakmu yang dulu dihina karena masih belum ada apa-apanya, tetapi kemudian dia akan menjadi orang yang sukses, orang yang hebat. Ada beberapa kesaksian orang-orang dulu dia dihina karena penumpang-penumpang, tetapi kemudian karena anaknya berhasil dan menjadi hebat, kemudian orang-orang menjadi segan dan takut karenanya. Itulah hebatnya bagaimana caranya Tuhan bisa menunjukkan keadilan, dan dia membenci ketidakadilan. Ingat, jangan pernah kecewa dan patah hati, kecil hati ketika engkau mengalami pergumulan yang begitu berat atau ketidakadilan. Dan yang terakhir saudara-saudara, ya, ayat yang ke-9, keturunanmu akan dikenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di antara suku-suku bangsa. Semua orang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka lah keturunan yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah puncak dari pemulihan dan berkat. Pengakuan yang universal dari banyak orang. Sekali lagi, Tuhan akan memberkati anak cucu kita, sehingga itu akan membawa nama yang baik, nama yang besar. Orang-orang akan menghormati kita. Tuhan memberkati semuanya, keturunan-keturunan kita. Kehidupan umat Tuhan akan menjadi kesaksian yang terlihat bagi dunia tentang kuasa dan kasih Allah dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, jangan pernah kecewa dulu. Jangan pernah merasa hancur dulu, patah hati, bahkan memiliki akar kepahitan sehingga kita tidak akan bisa bangkit. Tapi ketika engkau mengalami pergumulan, ingat, Tuhan itu adalah Allah yang mencintai keadilan. Dia tidak akan pernah membiarkan ketidakadilan itu terjadi begitu saja. Maka Tuhan akan membalaskan, bahkan membalikkan. Anak-anak yang dulu tidak dianggap, kita yang dulu tidak dianggap, kemudian akan berhasil, kemudian akan maju, kemudian akan menjadi orang yang hebat, sehingga orang-orang menghormati, mengakui, dan memuji kita dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, visi Tuhan bagi kita melampaui diri kita sendiri. Ya, ingin hidup kita menjadi mercusuar, terang bagi dunia, sehingga orang lain bisa melihat bahwa kita adalah anak-anaknya. Ingat, engkau adalah duta-duta Allah. Kita adalah perwakilan Tuhan. Makanya tetap semangat, ya. Hidupmu adalah kesaksian dan khotbah yang hidup bagi banyak orang. Maka tampillah dengan penuh semangat, penuh dengan sukacita. Sekalipun engkau mengalami pergumulan, jangan biarkan engkau terpuruk. Bangkit terus dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, pernahkah saudara melihat proses kintsugi di Jepang? Ini adalah seni memperbaiki keramik yang pecah dengan emas cair, sehingga retakannya menjadi bagian yang indah dan berharga dari benda itu. Jadi kalau ada barang-barang kaca, barang pecah belah yang sudah rusak, itu ternyata bisa dipulihkan. Bahkan dilengketkan kembali dengan tinta emas cair, yang sehingga goretan-goretannya itu terlihat lebih cantik. Justru lebih cantik lagi, ya. Pecahan-pecahannya itu, garis-garis itu melukiskan lukisan yang indah, menonjolkan satu lukisan yang indah. Bapak ibu saudara-saudara, apa yang mau disampaikan kepada kita? Kalau hidupmu hancur, hidupmu berantakan, jangan pikir bahwa engkau sudah selesai. Tuhan bisa menata menjadi lebih baik lagi, bahkan jauh lebih indah daripada apa yang sudah terjadi dalam kehidupanmu. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa, sebab Tuhan memberkati dan memberikan rahmat-Nya kepada kita. Ini ada satu pernyataan dan proklamasi bahwa kita, orang-orang yang diberkati Tuhan, pasti akan mendapatkan tahun rahmat Tuhan. Tetap semangat,
tetap bergembira, percayalah kepada Tuhan, berserah terus kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu, agar menjadi sukacita yang baik kepada kami. Biarlah kami boleh menerima itu dan mencamkannya di dalam hati kami, menggumulkan itu dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar yakin bahwa Engkau adalah Allah yang memulihkan, Allah yang merestorasi dan memberkati, melepaskan kami. Biarlah tahun rahmat Tuhan menyertai kehidupan kami seterusnya. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah dengarkan firman Tuhan, camkan baik-baik firman Tuhan, tetaplah bergereja, bersekutu terus, dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.